Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo, Profesor Dr. Insinyur Aminuddin Manikandari, MSI. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Yang kami hormati, para Wakil Dekan Lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Yang kami hormati, Ketua Jurusan Kehutanan beserta Sekretaris Jurusan Kehutanan. Yang kami hormati, Ketua Jurusan Ilmu Lingkungan. Yang kami hormati, Ketua UJMI beserta Sekretaris UJMI Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Yang kami hormati, para Kepala Laboratorium Lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Yang kami hormati, Kabak TU dan para Kasubag Lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Yang kami hormati, Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, para pengurus lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan jurusan, dan yang saya banggakan, para peserta yudisium, calon wisudawan, wisudawati Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Susunan acara CUD, Silaturahmi Yudisium, kolektif ke-7, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo, yang diselenggarakan secara online hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, dimulai. Diawali dengan pembukaan sebagaimana yang tengah berlangsung. Kita melangkah ke acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Laude Muhammad Arif, SSI, MSc. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Pak Ketua Panitia, izinkan kami menyampaikan doa secara Islami bagi yang berkeyakinan lain agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma ya Allah, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya, kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini, kami melaksanakan acara silaturahmi yudisium, lulusan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, tahun ajaran 2020-2021. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridha-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah yang Maha Pemberi Petunjuk, tunjukilah kami ke jalan yang utama. Bimbinglah kami dalam segala langkah dan usaha, agar kami dapat berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Jadikan bangsa kami hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Ilahi Rabbi, jalan panjang masih terbentang di depan kami. Meski sebenarnya kami tidaklah tahu seberapa jauh kami akan melangkah. Tapi ya Allah, sungguh kami hanya berharap cinta-Mu. Mudahkanlah langkah kami, khususnya langkah anak-anak kami yang baru saja telah menyelesaikan studinya. Luruskanlah jalan mereka dan lapangkanlah kehidupan ini bagi mereka nantinya. Ya Allah, perpisahan yang kami alami merupakan tahap awal kehidupan. Maka berikanlah kesuksesan di langkah berikutnya. Berikanlah cinta dan rahman-Mu. Berikanlah kasih dan sayang-Mu. Serta dekatkanlah hati kami yang sedang berkumpul dalam tempat ini. Jadikan acara ini sebagai awal baru bagi persaudaraan kami di hari-hari mendatang. Allahumma ya Allah,
Jadikanlah orang tua dan guru-guru kami sebagai orang yang ikhlas. Jadikanlah kami menjadi mutiara-mutiara tasbih pengabdian kami kepadamu. Jadikan usaha-usaha yang mereka lakukan untuk mencerdaskan kami menjadi bentangan sajadah mereka di jalan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan para guru kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami ini, ya Allah, ya Mujibas Sholihin. Ya Allah, tak layak kami meminta kepadamu, karena sungguh Engkau telah memberi sangat banyak kepada kami. Namun, ya Wadud, teramkanlah kesejukan di hati kami, sebagai tanda Engkau mendengarkan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita melangkah ke acara selanjutnya, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya, mendengarkan lagu Mars UHO. Universitas Halul Oleo, alma mater tercinta lembaga ilmiah, pengemban tridharma, ilmu amalia dan amal ilmiah, karya bakti setiap hari, dekat sivitas akademika, laksanakan dharma bakti dengan iman dan takwa. Terputus Pak Ridwan. Himnenya terputus. Pembangunan nusa dan bangsa.
amalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tegak mandiri dalam kesejawatan dan majulah alma materku. Ibarat bunga mekar setaman Universitas Halu Oleo, tetap jaya sepanjang masa, tetap jaya sepanjang masa. Tegak mandiri dalam kesejawatan dan majulah alma materku. Ibarat bunga mekar setaman Universitas Halu Oleo, tetap jaya sepanjang masa, tetap jaya sepanjang masa. Kita melangkah ke acara selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana CUD Kolektif 7 FHIL yang akan dibawakan oleh Ketua Jurusan Ilmu Lingkungan kepada Bapak Laude Siwi SPMSI. Dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan FHIL, Bapak Profesor Dr. Insinyur Aminuddin dari MSI, Ibu Ketua Senat FHIL yang kami hormati, Bapak dan Ibu unsur pimpinan FHIL yang kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, tenaga pendidik, PNS dan non-PNS yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, tenaga kependidikan yang sempat bergabung pada hari ini, yang kami hormati, para sarjana baru ya, yang akan diilusium pada siang hari ini, yang berbahagia tentunya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas ya, pertolongan dan inayah ya, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan acara silaturahmi Yudisium yang ke-7 periode bulan Juli sampai Oktober. Ya, marilah kita senantiasa yang mensyukuri ya, karunia dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita senantiasa ditambah nikmat itu. Mudah-mudahan tentunya apa yang kita lakukan pada hari ini, kita harapkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW dan tentunya para nabi-nabi yang lain. Semoga kita senantiasa berada di dan istiqomah di jalan yang telah digariskan ya. Semoga kita dan pendahulu-pendahulu yang istiqomah mengikuti sunnah beliau senantiasa mendapatkan karunia dan petunjuk dari Allah Subhanahu. Bapak Dekan dan
hadirin sekalian yang saya hormati, pelaksanaan CUD kali ini yang ke-7 atau CUD yang ketiga barangkali secara virtual, tentunya kami pada periode ini diberikan amanah oleh Pak Dekan untuk menjadi panitia di dalam pelaksanaan silaturahmi dalam rangka yudisium. Ya, tentunya upaya dan langkah yang ditempuh oleh fakultas ini dalam rangka ya bagaimana menghasilkan lulusan itu barangkali ya beda dengan ya periode-periode sebelumnya ya, terutama kami di jurusan ilmu lingkungan. Saya kira ini adalah bentuk upaya dari pimpinan dalam hal ini Pak Dekan, tentunya disupport juga oleh teman-teman dosen ya untuk menyukseskan ya target-target ya wisudawan kita agar bagaimana setiap wisuda itu atau yudisium jumlah daripada lulusan kita senantiasa bertambah. Ya, tentunya upaya itu kita sudah lakukan dan hasilnya pada hari ini ya, khususnya di jurusan ilmu lingkungan, kami mendapatkan 7 alumni ya. 1 yang tidak sempat maju pada ujian skripsi tadi pagi, dan alhamdulillah tadi pagi kami menyelesaikan 5 ujian skripsi, dan alhamdulillah pada hari ini nampak ya kebahagiaan ya yang nampak di wajah-wajah daripada alumni, tentunya bukan saja dari ilmu lingkungan, dari jurusan kehutanan juga. Saya kira pada hari ini ya kalian semua berbahagia ya. Mudah-mudahan tentunya kebahagiaan ini juga dirasakan oleh kedua orang tua dan keluarga ya kalian ya. Mudah-mudahan nantinya di acara wisuda nanti ya, orang tua dan pendamping daripada wisudawan ini bisa menyaksikan secara atau bergabung secara virtual juga ya. Mungkin tentunya di dalam proses-proses itu ya ada hal-hal yang kurang berkenan mungkin, terutama kepada tim dosen ya. Mungkin ini juga kondisi apa yang disampaikan oleh Pak Dekan ya, mungkin darurat, dan informasi mengenai pelaksanaan yudisium ini memang tidak jauh-jauh hari, dan sepertinya ya dari universitas juga waktunya sangat kasib, sehingga alhamdulillah kita bisa sikapi itu dan bisa menghasilkan sarjana pada hari ini ya lumayan dibanding ya kalau itu tidak bisa kita tidak lakukan langkah-langkah untuk percepatan, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan yudisium dengan jumlah lulusan, terutama kami dari jurusan ilmu lingkungan itu dengan memacu waktu ya, tentunya dengan kebesaran dan kerja keras daripada para dewan penguji dan pembimbing ya. Alhamdulillah pada hari ini tentunya kita sama-sama berbahagia melihat daripada ya anak-anak kita di yudisium ya. Saya kira kami dari jurusan ilmu lingkungan yang diberikan kepercayaan untuk pelaksanaan yudisium kali ini ya, mungkin
dalam pelaksanaannya, mungkin ada kekurangan di sana sini. Kami mohon maaf. Semoga ya kekurangan-kekurangan itu nantinya diperbaiki pada periode-periode yang akan datang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungannya, mulai dari unsur pimpinan fakultas, Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, kemudian juga teman-teman dosen. Ya. Nah, ini tentunya kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak, dan untuk mengakhiri daripada sambutan kami mengucapkan ya, permohonan maaf, sekali lagi maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam pelaksanaan, mulai dari pelaksanaan ujian-ujian, mewakili kedua jurusan ini, ketua jurusan ilmu kehutanan, saya mewakili dalam pengelolaan di jurusan, ya dalam pelaksanaan ujian-ujian, sehingga kita menghasilkan lulusan pada hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan tersebut ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian sambutan kami. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan SK Yudisium Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan yang akan dibacakan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Kepada Dr. Liz Indriani, SP MSI, dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati, serta anak-anakku yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halus, Bapak dan Ibu, Ketua dan Sekretaris Senat FHIL UHO, Bapak dan Ibu, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Kepala Lab Lingkup FHIL UHO, Bapak dan Ibu, tenaga pendidik dan kependidikan, serta anak-anakku, 18 orang calon wisudawan FHIL UHO yang berbahagia. Izinkanlah saya membacakan surat keputusan Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO dalam rangka Yudisium Kolektif ke-7 Lingkup FHIL UHO. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO nomor 1066-UN29/PK/2020 tentang yudisium dan pemberian gelar mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO yang telah lulus ujian skripsi program sarjana semester ganjil periode 2020-2021. Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, 1, 2, 3, memberi gelar kepada mahasiswa yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran surat keputusan ini, yaitu gelar Sarjana Lingkungan S-Ling dan Sarjana gelar Sarjana Kehutanan S-Hut, jurusan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya yudisium mahasiswa tersebut, dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 26 Oktober 2020, cap dan tertanda Dekan Aminuddin Mane Kandari. Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo
nomor 1066/UN 29.16/PK/2020 tentang yudisium dan pemberian gelar mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo. Nomor 1, nama A. Yustika Haryadi, lahir di Welava, 3 November 1996, asal sekolah SMA Negeri 1 Ladongi, jurusan Kehutanan, nilai 3,64, predikat cum laude, lama studi 4 tahun 0 bulan. 2. Ola Prajab Asso, lahir di Guali 27 Oktober 1998, jurusan Kehutanan, nilai yudisium 3,59, predikat cum laude, lama studi 4 tahun 2 bulan. 3. Jensi El Magari, lahir di Kendari 13 Januari 1999, jurusan Kehutanan, nilai 3,52, predikat cum laude, lama studi 4 tahun 0 bulan. 4. Ines Febriani Pasanda, lahir di Welala 24 Februari 1999, dengan nilai 3,52, predikat cum laude, lama studi 4 tahun 2 bulan. 5. Kudrat, lahir di Bahutara 5 Mei 1997, jurusan Kehutanan, nilai 3,34, predikat sangat memuaskan, lama studi 4 tahun 11 bulan. 6. Gusti Made Priyati Gutarni, lahir di Atula 18 Mei 1998, jurusan Kehutanan, nilai yudisium 3,33, predikat sangat memuaskan dengan lama studi 4 tahun 2 bulan. Hasriani, lahir di Diolo 6 Juni 1996, jurusan Kehutanan dengan nilai 3,12, predikat sangat memuaskan, lama studi 5 tahun 2 bulan. 8. Ana Nur Fitarani, lahir di Langgea 10 Agustus 1998, jurusan Kehutanan, nilai 3,08, predikat sangat memuaskan dengan lama studi 5 tahun 0 bulan. 9. Laode Abu Hasan, lahir di Keningau 22 Oktober 1997, dengan nilai 2,91, predikat sangat memuaskan, lama studi 5 tahun 0 bulan. 10. Zulfikar Ami, lahir di Kendari 4 Mei 1995, jurusan Kehutanan, dengan nilai 2,83, predikat sangat memuaskan, lama studi 6 tahun 2 bulan. 11. Sukri Sukarsa Amiruddin, lahir di Kendari 16 Februari 1997, jurusan Kehutanan, dengan nilai 2,83, predikat sangat memuaskan, lama studi 6 tahun 2 bulan. Selanjutnya nomor urut 12, Oki Oktaviani Salidin, lahir di Mandati 13 Mei 1999, jurusan Ilmu Lingkungan, dengan nilai 3,61, predikat cum laude, lama studi 4 tahun 0 bulan. 13. Marwati, lahir di Raha 2 September 1998, jurusan Ilmu Lingkungan, dengan nilai 3,6, yudisium, predikat yudisium cum laude, lama studi 4 tahun 2 bulan. Berikutnya nomor urut 14, Sutia, lahir di Landono 2 Desember 1997, dengan nilai 3,44, predikat sangat memuaskan, lama studi 4 tahun 2 bulan. 15. Waode Siti Sukmawati Putri, lahir di Bangkali 16 Mei 1998, jurusan Ilmu Lingkungan, dengan nilai 3,33,
predikat sangat memuaskan lama studi 4 tahun 2 bulan. 16. Fitra Handayani Usman, lahir di Raha 29 Januari 1998, dengan nilai 3,26, predikat sangat memuaskan dengan lama studi 4 tahun 2 bulan. 17. Waode Zulhijjah, lahir di Raha 17 April 1997, dengan jurusan ilmu lingkungan dengan nilai 3,21, predikat sangat memuaskan lama studi 4 tahun 2 bulan. Dan terakhir nomor urut 18, Bambang Eko Pranoto, lahir di Landono 16 Desember 1995, jurusan ilmu lingkungan dengan nilai 3,09, predikat sangat memuaskan dengan lama studi 6 tahun 2 bulan. Rata-rata IPK untuk Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan adalah 3,30 dan rata-rata lama studi adalah 4 tahun 7 bulan. Sedangkan untuk rata-rata IPK dan lama studi masing-masing prodi untuk jurusan kehutanan, rata IPK 3,25 dengan lama studi 4 tahun 9 bulan, dan jurusan ilmu lingkungan rata IPK 3,36 dengan lama studi 4 tahun 4 bulan. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 26 Oktober 2020, cap dan bertanda tangan Dekan Aminuddin Mane Kandari. Uca, nggak kelihatan videonya nih. Baik, selanjutnya saya akan bacakan surat keputusan Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO nomor 1068-UN29-16-PK-2020 tentang lulusan terbaik jurusan kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo semester ganjil periode 2020-2021. Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan mahasiswa yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai lulusan terbaik tingkat jurusan kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO pada wisuda sarjana ke-87. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 26 Oktober 2020, cap dan bertanda tangan Dekan Aminuddin Mane Kandari. Lampiran surat keputusan tentang lulusan terbaik tingkat jurusan kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo pada wisuda sarjana ke-87. Terbaik pertama, A. Yustika Haryadi, lahir di Welala 3 November 1998, asal sekolah SMA Negeri 1 Ladongi, NPM M1A1 16114, jurusan kehutanan, tanggal ujian 11 Agustus 2020, nilai yudisium 3,64, predikat cum laude, lama studi 4 tahun 0 bulan. Terbaik kedua, Ola Prajap Aso, lahir di Guali 27 Oktober 1998, asal sekolah SMA Negeri 1 Kontunaga, tanggal ujian 26 Oktober 2020, nilai yudisium 3,59, predikat cum laude, lama studi 4 tahun 2 bulan. Terbaik ketiga, Jensi El Magari, lahir di Kendari 13 Januari 1999, asal sekolah SMA Negeri 1 Kendari, tanggal ujian 10 Agustus 2020, dengan nilai yudisium 3,52, predikat cum laude, lama studi 4 tahun 0 bulan. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 26 Oktober 2020, Dekan Aminuddin Mane Kandari. Selanjutnya, surat keputusan Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan nomor 1069-UN29-16-PK-2020 tentang lulusan terbaik jurusan Ilmu Lingkungan pada Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo semester ganjil periode 2020-2021. Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan menimbang dan seterusnya
mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan ke satu mahasiswa yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai lulusan terbaik tingkat jurusan ilmu lingkungan pada Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO pada wisuda sarjana ke-87. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 26 Oktober 2020, cap dan bertanda tangan Dekan Aminuddin Mane Kandari. Lampiran surat keputusan tentang lulusan wisudawan terbaik tingkat jurusan ilmu lingkungan. Nomor urut 1, terbaik pertama, nama Oki Oktaviani Salidin. Lahir di Mandati 13 Mei 1999, asal sekolah SMA Negeri 1 Wangi-Wangi, tanggal ujian 18 Agustus 2020 dengan nilai 3,61, predikat cum laude, lama studi 4 tahun 0 bulan. Terbaik kedua, Marwati, lahir di Raha 2 September 1998, asal sekolah SMA Negeri 1 Raha, tanggal ujian 26 Oktober 2020 dengan nilai 3,60, predikat cum laude dengan lama studi 4 tahun 2 bulan. Terbaik ketiga, Sutiah, lahir di Landono 2 Desember 1997, asal sekolah SMA Negeri 11 Konawe Selatan, tanggal ujian 23 Oktober 2020 dengan nilai 3,44, predikat sangat memuaskan, lama studi 4 tahun 2 bulan. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 26 Oktober 2020, cap dan bertanda tangan Dekan Aminuddin Mane Kandari. Surat keputusan Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO nomor 1067/UN-29/16/PK/2020 tentang lulusan terbaik Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo semester ganjil periode 2020-2021. Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Mahasiswa yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai lulusan terbaik tingkat Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO pada wisuda sarjana ke-87. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 26 Oktober 2020, cap dan bertanda tangan Dekan Aminuddin Mane Kandari. Lampiran surat keputusan Dekan tentang lulusan wisudawan terbaik tingkat Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo pada wisuda sarjana ke-87. Atas nama A. Yustika Haryadi, tempat lahir Wela 3 November 1998, asal sekolah SMA Negeri 1 Ladongi, NPM M1A116114, program studi Kehutanan, tanggal ujian 11 Agustus 2020 dengan nilai 3,64, predikat cum laude dengan lama studi 4 tahun 0 bulan. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 26 Oktober 2020, cap dan bertanda tangan Dekan Aminuddin Mane Kandari. Selamat untuk semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita melangkah ke acara selanjutnya. Pengucapan janji lulusan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo oleh para calon sarjana baru. Dipimpin oleh lulusan terbaik tingkat fakultas dan diikuti oleh lulusan lainnya. Kepada A. Yustika Haryadi, lulusan terbaik fakultas dari jurusan Kehutanan, disilakan memandu pengucapan janji Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Janji lulusan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo. Janji lulus Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo. 1. Kami lulusan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Kami lulusan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo berjanji Universitas Halu Oleo berjanji akan menjunjung tinggi norma ilmiah norma ilmiah dalam melindungi keahlian kami masing-masing. 2. Kami lulusan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Universitas Halu Oleo. berjanji Akan senantiasa setia dan berbakti pada alma mater yang kami cintai dan agungkan. Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Universitas Halu Oleo. 3. Ulangi 3. Kami lulusan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Universitas Halu Oleo. Akan mengabdikan diri kepada masyarakat dan bangsa. Serta kepada negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian yang kami sampaikan. Semoga Allah merahmati dan senantiasa melindungi kita semua. Amin. Semoga Allah merahmati dan senantiasa melindungi kita semua. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya, penyampaian kata-kata pelantikan pada lulusan baru Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan oleh Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan kepada Profesor Dr. Insinyur Aminuddin Manekandari MSI dengan hormat disilahkan. Di-unmute, Pak. Tadi kan izin di-unmute mic-nya. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Bapak Ibu, unsur pimpinan, tenaga pendidik dan kependidikan lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, khususnya para sarjana baru yang tadi baru saja mengungkapkan janji, maka pada kesempatan ini saya Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dengan memohon izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala
Hari ini, Senin 20 Oktober 2020, jam 14.50 waktu Indonesia bagian tengah. Saya melantik 18 sarjana lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan yang terdiri atas 11 sarjana kehutanan dengan titel S.Hut dan 7 sarjana ilmu lingkungan dengan titel S.Ling. Semoga saudara-saudari menjadi sarjana kehutanan dan sarjana lingkungan yang dapat bersaing dengan sarjana kehutanan dan sarjana lingkungan dari perguruan tinggi lain di Indonesia dalam dunia kerja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya mendengarkan lagu Padamu Negeri. Ya, mengingat saat ini sudah memasuki waktu sholat asar, jadi acara CUD Kolektif 7 ini kami skorsing selama 15 menit untuk kita melaksanakan sholat asar. Kemudian sekitar pukul 15:15 nanti kita masuk kembali untuk melanjutkan. Baik, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 15:23, maka acara CUD akan kami lanjutkan kembali. Acara ke-10
yaitu penyampaian piagam penghargaan dari Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo kepada lulusan terbaik dan para dosen sesuai dengan kategori masing-masing yang akan saya bacakan satu persatu. Mohon maaf Pak Dekan, ini yang akan membacakan piagam penghargaan untuk masing-masing kategori. Apakah Pak Dekan atau saya pandu? Saya langsung baca, langsung tunjukkan piagamnya dari Pak Sekjur. Oh ya, siap. Baik. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam rangka untuk bagaimana fakultas ini menghargai prestasi-prestasi yang ditunjukkan baik mahasiswa maupun dosen kita, maka izinkan saya menyampaikan piagam-piagam penghargaan itu. Mudah-mudahan bermakna pada saudara-saudari mahasiswa dan bapak-bapak ibu dosen, bukan nilainya tetapi penghargaan atas prestasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi motivasi kepada yang lain untuk menjadi pemenang-pemenang di masa yang akan datang. Baik, saya mulai dari mahasiswa jurusan Kehutanan, lulusan terbaik 1 atas nama A. Yustika Haryadi. Kenapa agak kabur ya? Kabur ya? Bisa ditampilkan saja tadi yang file PDF yang tadi. Saya baca langsung ditunjukkan dari situ. Ya. Lulusan terbaik 1 atas nama Ayustika Haryadi dari jurusan Kehutanan. Ya. Lulusan terbaik 2 Ola Praja Asu. Tidak kelihatan ya? Lulusan terbaik 3 Jensi El Magari. Lanjutnya jurusan Ilmu Lingkungan, lulusan terbaik 1 atas nama Oki Oktiviani Salidin. Lulusan terbaik 2 atas nama Marwati. Lulusan terbaik 3 atas nama Setia. Dari para juara tersebut, maka untuk terbaik 1 lulusan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan periode Juli-Oktober diraih oleh jurusan Kehutanan atas nama Ayustika Haryadi. Baik, berikut kategori tingkat pengelola. Dari kategori jumlah yudisium terbanyak diraih oleh jurusan Kehutanan, maka piagam akan diberikan kepada Ketua Jurusan Kehutanan atas nama Dr. Isnur Haja Siti Marwa MSc dan Sekretaris Jurusan Niken Pujirahayu SHUT MP PhD. Kemudian jurusan yang menghasilkan alumni terbaik pada periode Juli-Oktober 2020 juga diraih oleh jurusan Kehutanan, maka piagam alumni terbaik juga diserahkan kepada Ketua Jurusan Dr. Isnur Haja Siti Marwa MSc
dan Sekretaris Jurusan Niken Puji Rahayu SHUT MP PhD. Kemudian kategori dosen yang terbanyak terlibat dalam pelaksanaan ujian skripsi periode Juli-Oktober 2020 diraih oleh dosen atas nama Umar Ode Hasani, SP, MSc. Maka piagam keterlibatan terbanyak disampaikan kepada Bapak Umar Ode Hasani, SP, MSc. Kategori penasehat akademik yang meluluskan mahasiswanya sebagai lulusan terbaik diraih oleh penasehat akademik dari jurusan Kehutanan atas nama Nurhayati Hajar SHUT MSc. Maka piagam kategori penasehat akademik saya serahkan kepada Ibu Nurhayati Hajar SHUT MSc. Kemudian kategori pembimbing. Pembimbing yang menghasilkan pada wisuda periode Juli-Oktober 2020 diraih oleh pembimbing 1 dari mahasiswa yang terbaik atas nama Dr. Insinyur Laode Alwi MSc. Maka piagam untuk kategori pembimbing saya serahkan kepada pembimbing 1 atas nama Dr. Insinyur Laode Alwi MSc dan pembimbing 2 Al-Basri SHUT MHUT. Itulah beberapa kategori yang memenuhi persyaratan untuk disampaikan pada acara yudisium kolektif 7 periode Juli Oktober 2020 lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Sampaikan terima kasih dan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Pak Dekan. Kini tibalah di acara puncak, yaitu sambutan Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Aminuddin Manekan dari MSI dengan hormat disilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihi mudillah aina ma suqifu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris UJMI, Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Jurusan, terkhusus Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Lingkungan selaku pelaksana kegiatan yudisium ke-7 pada hari ini. Yang saya hormati para kepala laboratorium, yang saya hormati Kepala Bagian Tata Usaha dan para kasubag yang sempat hadir. Yang saya hormati
tenaga pendidik dan kependidikan, lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati para ketua dan pengurus lembaga kemahasiswaan lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan yang sempat hadir, teristimewa para sarjana baru lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, khususnya 11 sarjana kehutanan dan 7 sarjana ilmu lingkungan yang berbahagia. Pada sore hari ini tidak ada kata yang pantas kita kumandangkan selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya atas kesempatan, karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita. Sehingga walaupun dalam kondisi yang tidak normal, sehingga acara yudisium pada hari ini, walaupun secara virtual, tapi mudah-mudahan berkah dan kebahagiaan kita semua, khususnya saudara-saudari para sarjana baru, tidak mengurangi nilai dari pertemuan langsung. Selanjutnya, kita yang beragama jangan pernah kita lupa kirimkan selawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena sesungguhnya melalui risalah Rasulullah SAW, kalau kita ikuti dengan baik dalam setiap aktivitas kita, di sana ada jaminan bahwa insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Juga mari tak pernah kita lupa kirimkan doa terbaik kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi, dan para kolega dan sahabat kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Karena kita yakini betul bahwa apa yang kita raih pada saat ini, keberhasilan apapun yang kita raih pada saat ini, tidak terlepas dari doa dan sumbangsi mereka masing-masing. Hadirin yang berbahagia, pertama saya menyampaikan selamat kepada para sarjana baru, baik dari sarjana kehutanan sebanyak 11 orang, maupun dari sarjana ilmu lingkungan sebanyak 7 orang. Anda patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun dalam kondisi darurat, saudara-saudari bisa melaksanakan aktivitas penelitian, kemudian penyusunan skripsi, yang didampingi oleh dosen-dosen yang juga tidak pernah lelah untuk bagaimana fakultas ini bisa kita seiring dengan fakultas lain di Universitas Halu Oleo. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya selaku pimpinan tidak ada kata yang patut saya sampaikan setelah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang begitu semangat, tidak pernah lelah untuk kita membimbing para mahasiswa kita sehingga menjadi sarjana pada hari ini. Ada beberapa hal penting saya ingin menyampaikan permohonan maaf khusus pada kesempatan ini, karena sadari betul bahwa dengan berbagai tugas yang saat ini sementara kita laksanakan, tiba-tiba turun informasi bahwa pelaksanaan wisuda untuk diperpanjang sampai 10 November. Kalau masih sesuai dengan yang jadwal sebenarnya 31 Oktober, maka ilmu lingkungan tidak ada alumninya dan kehutanan 3 orang alumninya.
setelah diperpanjang sampai 10 November, saya turunkan tindak lanjut bahwa yudisium terakhir kita laksanakan tanggal 26 Oktober jam 13 sampai jam 15 karena yudisium terakhir SK-nya diterima di Gedung Kuning jam 16.00. Ini merupakan informasi darurat yang pasti ditanggapi khususnya di 2 jurusan dengan penuh tanda tanya. Ada 2 yang dipertanyakan di sana. Apa betul tanggal 26 Oktober 2020 akan dilaksanakan yudisium? Kemudian kenapa dipertanyakan? Karena di situ ada lagi pelaksanaan ujian justru pada tanggal 26 Oktober. Selang hanya 2 jam. Itu pertanyaan disampaikan oleh Ketua Jurusan Kehutanan dan saya jawab itu betul, tidak salah tulis. Tapi tidak ada tanggapan balik sehingga saya berpikir ini kira-kira maksudnya, mudah-mudahan saya tidak salah, bahwa biasanya kita hentikan ujian 1 minggu sebelum yudisium. Ini pelaksanaan yudisium tanggal 26 Oktober, juga ujian terakhir tanggal 26 Oktober. Perlu saya jelaskan di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau pelaksanaan ujian tidak sampai 26 Oktober, maka jurusan ilmu lingkungan pada saat itu setelah saya evaluasi baru 2 alumninya. Kalau kehutanan sudah 9 alumninya. Sehingga ada 2 pertimbangan. Bahwa kalau 2 orang alumni jurusan ilmu lingkungan, maka kita setengah mati terus mensosialisasikan bagaimana bisa orang tertarik masuk di jurusan ilmu lingkungan. Dengan pertimbangan itu, maka walaupun di pihak jurusan mempertahankan SOP-nya bahwa seperti 5 hari sebelum ujian sudah harus dibagikan skripsinya, maka saya bilang sebagai pimpinan harus pada kondisi darurat ada strategi tersendiri, yang penting tidak melanggar. Dan pelaksanaan itu tidak melanggar karena pertama, menurut peraturan rektor nomor 1 tahun 2019 menyatakan bahwa yudisium sarjana Universitas Haloleo dilaksanakan di tempat. Artinya bahwa yang penting sudah dinyatakan lulus oleh tim penguji, maka pada saat itu sudah sah untuk mengikut yudisium. Oleh karena itu, maka yudisiumnya jam 14, kita akhiri ujiannya jam 10, saya kira semua masa kondisi normal. Pertimbangan kedua, bahwa ternyata walaupun pada periode April-Juli yang lalu, kita hentikan pelaksanaan ujian 1 minggu sebelum pelaksanaan yudisium, di lapangan ternyata sampai 4 hari setelah yudisium masih perbaikan skripsi. Karena batas terakhir adalah verifikasi wisuda dan penyetoran skripsi di UPT-RC. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pengertiannya semua. Saya tidak pernah akan menurunkan kebijaksanaan kalau itu melanggar, karena saya yang pertama akan ditegur oleh Pak Rektor. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih atas pengertian kita semua, karena tanpa ada pengertian bersama, apa yang kita akan laksanakan itu tidak akan membawa fakultas ini ke arah yang lebih baik. Oleh karena itulah tadi saya menyampaikan beberapa penghargaan
Dari kategori mahasiswa, terima kasih dan ucapan selamat atas juara yang diraih. Dan tidak usah berkecil hati kepada saudara-saudari yang lain yang belum mendapatkan juara. Karena semuanya kalian adalah juara. Tetapi harus ada yang terbaik. Maka itulah yang kita berikan piagam. Begitu juga kepada Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas segala kerjasama dan dukungannya. Bahwa ada yang kita berikan penghargaan. Kebetulan memenuhi persyaratan untuk itu dan semuanya adalah mendapatkan piagam penghargaan. Karena kalau tanpa ada partisipasi bersama, pasti tidak akan ada alumni kita. Oleh karena itu kita tingkatkan terus kerjasama yang baik. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, setiap saya menyampaikan sambutan. Firman Allah pada surat Al-Imran ayat 112. Yang menyatakan bahwa duribat alaihi udillah. Bahwa sesungguhnya kalian manusia dalam keadaan merugi. Kapan dan di mana saja kalian berada. Kecuali yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah. Dan menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Itulah substansi pelaksanaan aktivitas di IFHIL ini. Atas dasar bagaimana kita saling mengingatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah 5 hari lagi kita akan melaksanakan renungan pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 30 Oktober. Jangan lupa kita hadiri bersama walaupun tanggal 30 itu secara umum adalah libur. Tetapi karena liburnya itu adalah substansi renungan Maulid, maka kita tepat melaksanakan Maulid sebagai syiar Islam. Dan di situ juga insya Allah kita akan menyerahkan sedekah dari Sivitas Akademika IFHIL dan Universitas Haloleo yang sempat menyampaikan sedekahnya. Mudah-mudahan di setiap momen Allah mencatat apa-apa yang kita menjaga hubungan kita dengan baik kepada Allah. Supaya rezeki kita senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita dilimpahkan dan keberhasilan membawa fakultas ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Begitu juga sesama kita, mari kita jaga terus silaturahmi. Kalau ada salah paham di antara kita, itulah hal biasa dan manusia normal. Dan yang terbaik adalah bagaimana kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Siapa yang duluan memaafkan, itulah yang mendapatkan pahala yang terbaik. Tidak ada gunanya kita menyimpan apa yang kita tidak sukai pada seseorang. Karena semua itu adalah pengaruh daripada setan, laknatullah, supaya kita terjerumus ke jalan yang kurang baik. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Pesan saya pada para alumni yang senantiasa saya sampaikan, jaga nama baik alma mater jurusan masing-masing, jurusan kehutanan, alma mater jurusan ilmu lingkungan, alma mater fakultas kehutanan dan ilmu lingkungan, alma mater Universitas Haloleo. Di tangan anak-anak kami semua, alma mater kita akan dikenang baik oleh masyarakat mana saja kalian mengabdi. Oleh karena itu saya titipkan 3 hal penting. Yang pertama bahwa kita semua, khususnya anak-anak kami semua harus cerdas spiritual. Cerdas di mana bagaimana tadi kita menjaga hubungan dengan Allah. Apapun yang anak-anak kami semua nantinya di mana saja berada. Aktivitas apapun yang kalian lakukan. Kalau sudah tiba waktu salat, hentikan dan laksanakanlah salat dengan baik bagi yang beragama Islam. Dan yang beragama lain silakan laksanakan ajaran agamanya masing-masing. Karena kecerdasan itulah yang menentukan nilai kita, anak-anakku semua. Tidak ada gunanya titel yang panjang. Tidak ada gunanya harta yang melimpah. Kalau pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih banyak bolong-bolongnya.
Karena itu saling kita mau mengingatkan cerdas spiritual ini untuk mewarnai kehidupan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, cerdas sosial. Jaga hubungan antara sesama manusia di mana saja kalian berada. Jangan membawa-bawa kesarjanaannya dulu. Jaga dulu hubungan, nanti orang lain yang menyimpulkan bahwa kita adalah memiliki kesarjanaan. Jangan menyendiri. Silakan berdiskusi, silakan bersilaturahmi kapan di mana saja berada. Karena itu menjadi kekayaan utama. Kita menjaga silaturahmi yang baik, tidak pernah kita akan kekurangan. Karena apa saja yang kita butuhkan, ada sahabat kita, ada kolega kita yang senantiasa kita jaga dengan baik. Kemudian cerdas yang ketiga adalah cerdas intelektual. Yang hari ini baru saja saya lantik saudara-saudara. Selama 4 tahun, 5 tahun kalian digembleng oleh Bapak Ibu dosen. Sehingga anak-anak kami semua insya Allah secara cerdas intelektual tidak diragukan lagi. Oleh karena itu di dalam proses itu semua tentunya ada pengalaman yang baik. Ada yang mungkin kurang baik, tetapi bagi kami dosen semuanya yang kami sampaikan, yang kami lakukan adalah yang terbaik. Namun demikian sebagai manusia biasa pasti ada hal-hal saja yang kurang baik menurut saudara-saudari yang mungkin sudah disampaikan kepada kedua orang tuanya. Maka melalui kesempatan ini saya mewakili semua teman-teman, baik tenaga pendidik maupun kependidikan. Semua unsur pimpinan, saya menyampaikan permohonan maaf kepada saudara-saudari, disampaikan kepada kedua orang tuanya. Bila selama kalian menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, terdapat hal-hal yang tidak berkenan, itu semua adalah di luar kemampuan kami. Kami melakukan semuanya, tidak ada niat yang lain kecuali untuk membentuk kepribadian dan kesuksesan anak-anak kami semua. Kalaupun ada hal yang positif, silakan diambil hikmahnya, kemudian dilanjutkan di mana dan kapan saja anak-anak kami berada. Begitu juga apa yang kalian lakukan selama studi. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, melalui kesempatan ini kami maafkan kalian semua. Karena pasti juga kalian tidak ada niat untuk melaksanakan yang kurang baik kepada dosen, kepada tenaga kependidikan yang ada di lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan ini. Yang terakhir saya menyampaikan terima kasih atas partisipasi kita walaupun belum ada pengumuman yang formal, tapi baru saja saya terima surat dari rektor tentang kegiatan Green Campus Award UHO tahun 2020 yang akan diverifikasi mulai besok dengan jam yang berbeda-beda. Alhamdulillah dalam surat itu kita termasuk 6 besar dari 14 fakultas lingkup Universitas Haloleo. Bisa saja kita naik ke urutan kelima, urutan keempat, dan ketiga, tergantung hasil verifikasi besok. Atau bisa juga meleset dari 6, akhirnya sampai ke 10 target kita. Karena target kita tidak pernah saya muluk-muluk, yang penting tidak berada di bawah rata-rata. Saya pasang target 10 besar. Tapi hari ini baru saja saya disposisi kepada Wakil Dekan 2 untuk ditindaklanjuti karena besok ada tim yang akan turun. Dan kebetulan dari tim itu ada dari EPIL, Ibu WD1. Jadi kalau kita juara 6 atau juara di bawah 6, itu semuanya adalah objektif, bukan karena ada tim penilai dari Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan.
Caranya adalah bagaimana kita jaga. Pohon-pohon kita saya kira akan menjadi penilaian besok. Berjejer dari depan dekanat sampai ujung jurusan dan laboratorium. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih khusus kepada Profesor Dr. Insinyur Haja Husna MPA yang telah menyumbangkan pohonnya, mudah-mudahan tumbuh berkembang dan menunjukkan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas selalu keterlibatan bersama, karena sebagaimana yang senantiasa saya sampaikan, bahwa hanya bersama kita bisa. Dari kita untuk semua. Itulah moto yang senantiasa menyemangati saya. Karena keberadaan Bapak Ibu semualah yang membuat saya bagaimana untuk berbuat yang terbaik untuk fakultas ini. Karena apapun kekuatan saya, apapun semangat saya, kalau Bapak Ibu tidak memberikan dukungan dan perhatian, semuanya itu tidak akan berarti apa-apa. Karena itu sekali lagi terima kasih atas kerjasama kita semua. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan yang saya sampaikan, 24 jam berikan koreksi kepada saya. Karena saya ingin membuat yang terbaik. Tetapi mungkin terkadang saya terlalu bersemangat sehingga bisa kadang diterima kurang baik di hati Bapak Ibu sekalian. Maafkan saya dan berikan koreksi pada saya. Insya Allah apapun yang Bapak Ibu sampaikan, saya akan tindak lanjuti demi kebaikan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan ini. Sekian, sekali lagi selamat kepada para sarjana baru. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita melangkah ke acara penutup, mendengarkan lagu Mars Rimbawan. Hidup
berakhirnya lagu Mars Rimbawan tadi, maka berakhir sudah.